Kalau bicara SUV premium, kita nggak bisa lepas dari namanya BMW. Kalau kalian ingat, X5 pertama kali mereka yang bikin, X1 juga mereka yang bikin. Dan kali ini mereka mengeluarkan satu mobil elektrik, atau bisa dibilang satu-satunya SUV full EV di dunia. Ini mobil ini banyak kontroversinya, jadi kita lihat detailnya. Perkenalkan, BMW iX. Ya memang di kasanahnya SUV full listrik itu memang sudah ada beberapa model. Seperti si Tesla Model X yang merupakan jadi salah satu rival utamanya. Tapi si BMW iX ini datang dengan sesuatu yang berbeda. Berbedanya gimana? Coba lihat desainnya. Gua nggak bisa nahan ketawa karena desainnya bener-bener bukan BMW, jujur aja ya. Kalian lihat, memang dia masih punya kidney grill yang gede, khas BMW modern. Dan uniknya kidney grill ini sekarang kalau kalian lihat kayak ada teksturnya, tapi ini teksturnya nggak ada tekstur gitu loh. Ini kayak dilapis satu lapisan lagi, dia kayak polyvinyl, polikarbonat, dan ini bisa self healing polikarbonatnya dari daerah sininya. Jadi kalau ada baretan, itu dia kena panas, baret itu bisa hilang. Plus kalau kalian lihat lagi ya, mobilnya kan canggih, sebenarnya canggih banget. Biasanya udah ada radar segala macem. Radarnya di mana? Radarnya dia di balik sini. Jadi kalau kalian lihat lagi ya detail-detailnya ini, dia kayak ada elemen-elemen pemanas di daerah sini, tepat di atas si plat nomornya ini. Itu gunanya untuk menghilangkan salju yang mungkin numpuk di daerah sini. Jadi radarnya tetap bisa berfungsi. Jadi kalau kalian lihat, ini nanti di sini itu pasti selalu bersih, karena ini bagian radarnya di balik sini. Untuk lampunya sendiri, dia sudah laser light, dan tentu saja ada aksen-aksen biru yang menandakan dia sudah laser light. Sedikit berbeda dengan varian yang non-sport. Ini varian sportnya dia dilengkapi dengan kayak aksen gede gini, dan jujur aja ini bukan selera gua, dia guratan-guratan lagi. Agak rame gitu ya di depannya karena grillnya udah gede, garisnya banyak, tambah lagi garis. Dan dia juga sudah ada vertical air dam yang beneran bolong sampai belakang sini. Ini buat pendinginan. Kameranya juga sudah 360 derajat, dia sudah depan, belakang, kanan, kiri, dan depan dan belakangnya ini sudah ada washer. Benar, bukan washer lampu, tapi washer kamera. Jadi ada fitur di mana dia nanti keluar dan nyemprotin, jadi kameranya akan selalu bersih. Jadi bagus ya. Sebelum kita lihat bagian sampingnya, kita lihat dulu rodanya. Desain rodanya keren ya, progresif. Terus kaliper juga warna biru dan ukuran rodanya gede banget. Dia pakai 21 inci, 255, profilnya 50. Dan ini P0 Elect. Bingung kan? Ada P0 tapi untuk elektrik. Jadi dia punya rolling resistance yang rendah, tapi dia masih tetap nge-grip ya P0 gimana pun juga. Kita lihat desain keseluruhannya. Yuk. Ini desain sampingnya. Tuh. Suka nggak? Gue pribadi kurang BUP kalau menurut gue. Iya memang dia masih punya beberapa aksen seperti Homemaster King-nya di sini, ada tulisan iX di sini, dan dia punya trim baru yang namanya titanium bronze. Jadi titanium bronze-nya ini dari grill depan, waistline-nya, handle-nya di sini, sampai ke tulisan iX-nya di bagian belakangnya. Tapi overall proporsinya kayak gimana ya? Kayak off ya. Kalau depannya rame, sampingnya malah clean, pindah ke belakang rame lagi. Selera sih ya. Tapi yang pasti desain door handle-nya keren. Dia bolong dan kalian tinggal masukin tangan ke sini tuh. Buka pintu seperti ini. Oh iya, door-nya juga sudah frameless. Dan kalau kita bergerak ke bagian sini, mengingatkan kalian sama mobil yang lumayan terkenal di Indonesia nggak? Kayak Wuling Almas. Bener nggak nih? Potongannya tumben BMW pakai potongan yang semuanya kebuka gitu, satu piece gitu. Jadi ini keangkat semua. Biasanya kalau BMW selalu nyisain lampunya tuh di pinggirnya. Ini nggak kebuka semua, jadi agak-agak mirip kayak mobil-mobil Audi ya. Atau kalau kita buka malahan, kita lihat nih. Kalian tahu Rolls-Royce Cullinan? SUV-nya Rolls-Royce? Potongannya mirip banget. Jadi karena lagi-lagi karena lampunya kebuka semua ke bagasi, BMW memutuskan bahwa ada lampu tambahan di sebelah sini. Ini sennya dan lampu remnya atau lampu senjanya juga ada semua di sini tuh. Lengkap kanan kiri. Gunanya apa? Kalau kalian buka bagasi lagi di pinggir jalan, ini tetap bisa kasih warning safety bahwa kalian tetap ada di pinggir jalan itu. Jadi nggak gelap semua. Dikit di bagian belakangnya lagi, desainnya seperti gue bilang, sampingnya subtle, belakangnya agak rame, banyak layer.
Kalian lihat, ada layer, apaan sih ini apron segede gini? Kenapa nggak dibikin nekuk aja gitu loh, jadi kayak lebih nungging gitu loh mobilnya. Kok gini kayak gambior gitu, gimana sih? Selera sih ya, tapi gue jujurnya nggak terlalu suka apron seperti ininya. Dan seperti tadi gue bilang, tulisan iX-nya juga pakai titanium bronze. Sedikit lagi detail-detailnya, bagian belakangnya juga masih ada washernya untuk kameranya, dan lampunya ini pendarnya keren banget. Lihat ya, gue buka. Kayak ngisi gitu loh, dan kalau dimatiin juga dia keren banget. Detail-detailnya memang mobil-mobil Jerman nih punya detail yang gila-gilaan. Keren banget. Kalau gua nggak suka eksteriornya, interiornya gua demen banget. Kenapa? Lihat. Dia clean ya. Biasa BMW itu suka banyak layer-layer numpuk-numpuk. Ini dia clean banget. Layarnya ada dua, yang satu 12,3 inci untuk instrumen displaynya, yang satu lagi 14,9 inci dan melengkung. Gila, udah kayak layar-layar gaming. Plus trim-trim di sininya, ini bersih banget. Duh. Bahkan kalau gue bilang nih aksennya tuh, aksen pintunya tuh mirip banget sama lekukan di kuncinya. Sekarang kita lihat detailnya. Dari sebelah kanan kita ini, kulit dengan desain minimalis. Pintu nggak ada pegangan mekanisnya, dia pegangannya di sini. Kalau buka pintu tuh, dipencet. Kalau sampai darurat, dia masih ada pegangan mekanis di bawah sini. Tuh. Itu kalau darurat, kalau sampai elektrikalnya kenapa-napa. Tapi di luar itu, lihat dong, kristal. Dan karena dia pakai kristal, dia memutuskan, BMW memutuskan untuk tidak naruh ini di bawah sini. Kalau dulu kalian ingat, pengaturan kursinya BMW itu rata-rata di bawah sini. Tapi ini ditaruh di atas sini. Jadi mirip, jawab sendiri, mirip si bintang. Tapi pengaturan kursinya juga sudah lengkap, lihat. Dan gue sukanya tuh, gila, dipegangnya tombolnya tuh masih wah banget gitu loh. Kalau kalian ingat kemarin kita nge-review si Hillsat ya, nge-review C-Class yang tombolnya agak aneh, ini masih logical dan enak disentuh. Plus tombol-tombol kristalnya ini bikin dia kelihatan wah banget. Pengaturan masih ada memori. Dan di sini juga tuh, dia masih ada seat comfortnya, bisa massage, bisa di setting otomatis. Bengis banget deh ini mah, gila, bener-bener bengis banget. Ini settingan seat massage-nya tuh, jadi tinggal nyalain. Ini feature yang wajib ada, apalagi buat orang tua. Nyetir jauh, Pantura sampai Surabaya juga nggak bakal capek-capeknya nih tuh. Aduh, gila, enak banget. Tapi sayangnya, biarpun dia udah ada massage seat di bagian drivernya, dia tidak ada ventilated maupun heated seat. Sayang di situ aja. Desain setirnya juga baru, dia heksagonal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bagian atasnya kayak lebih gede daripada bagian bawahnya, kayak kebalik setirnya. Kenapa? Simple, alasannya biar kita bisa ngeliat instrumen clusternya lebih jelas di celahnya sini. Instrumen panel utamanya 12,3 inci, bisa dirubah-rubah isinya tuh. Route preview, segala macem. Layoutingnya juga bisa dirubah-rubah, modelnya mau kayak gimana. Dan semuanya progresif banget. Plus dia juga sudah ada head-up display. Head-up displaynya lumayan gede banget ya. Dan ini kelihatan, kelihatan modern banget dan futuristik. Plus gue sukanya dari interior ini dia kelihatan clean. Benar-benar clean banget. Ya, kombinasi si layar 12,3 sama 14,9 yang melengkung ini juga keren banget. Kalau kalian inget i3S ya dulu ya juga kan cuma layar doang satu gini. Kalau ini lebih lebih modern, lebih improve. Dan ini ada tangkainya gini, seakan-akan kayak layar dari gaming rig gitu loh. Tuh. Bener-bener dapat banget kesan futuristik dan bersihnya itu di interiornya. Pengaturan juga lengkap banget. Ini touchscreen. Android Auto, Apple CarPlay Wireless juga sudah termasuk standar. Navigation, sistem mobil segala macam juga sudah bisa dilihat. Ini home screen dan ini buat ngelihat softwarenya. Lihat, softwarenya aja segini banyak. Tuh. Bener-bener bisa memuaskan kalian yang emang freak banget buat ngatur-ngatur mobil tuh. Udah detail-detailnya semua bisa diatur. Dan tombol AC-nya sayangnya kagak ada physical. Jadi AC-nya di sini slotnya. Ini bisa kalian atur naik turunnya. Bukaannya, gede kecilnya ya. Bisa max-nya di sini untuk depan dan belakangnya. Tapi untuk suhu kalian harus atur dari sini. Agak merepotkan. Dan tidak ada pengaturan besarnya atau kecepatan angin. Ngaturnya harus dari sini. Tuh.
ngatur blowernya agak repot. Tuh. Andai saja dia bisa memberikan tombol fisik ya, sedikit aja. Nggak terlalu clutter, tapi buat AC itu yang paling penting. Gue nggak terlalu suka, jujur aja, pengaturan AC yang harus kita ngelirik dan mencet gitu loh. Agak ngeganggu kalau lagi di jalan. Pindah ke bagian tengah. Wah, pièce de résistance, wah istilahnya ya. Benar-benar yang harus dilihat. Center console-nya floating, lihat. Modelnya floating gini dengan area penyimpanan lagi dan wireless charging-nya di bagian bawah. USB-C juga konektor dan 12 voltnya juga di bagian bawah beserta cup holder. Di sebelah sini dia bisa ada kayak bolongan buat naruh sesuatu gitu kan. Dan di sini kristal. Lagi-lagi tombol ini makin mirip sama si bintang. Kayaknya desainer pindah kali ya, gue kagak tahu ya. Tapi yang pasti tombol-tombol di sininya kristal. Dari start stop, tombol pengaturan mode berkendaranya RN, D dan B. B ini untuk braking ya. Jadi apa ya namanya, regenerative brakingnya di posisi maksimal kalau di di B. Auto hold, parking brake-nya, dan iDrive-nya. iDrive-nya dia dilapis kayu gini. Tapi di balik kayunya ini dia kayak ada pendaran, jadi ini bisa diklik. Gila, mewah banget ini sih, asli bener-bener mewah banget. Navigasi, media, ini masih bisa diklik kayak ada tactile-nya beserta 360-nya maupun setting-setting mobilnya. Sayangnya untuk si versi iX40 ini dia nggak pakai AirSUS, jadi tidak ada tombol AirSUS di sini. Oh ya, satu lagi. Tombol kristal utamanya ini tidak seperti di X7. Kalau di X7 dia simple aja. Kalau di sini dia juga mendukung fitur writing. Jadi ini kayak kapasitif. Ini bisa baca tulisan tangan kita di sini. Di balik kristal yang bening kayak gini. Bikinnya susah. Panoramiknya canggih banget. Dia udah elektrokromatik, bisa nyala, mati. Lihat nih. Gelap kan? Iya. Pencet lagi. Tuh, cuma kayak siluet doang. Jadi kalau gerah bisa digelapin. Satu lagi, dia dilengkapi sama audio system Harman Kardon ya. Jadi kurang lebih dia ada 18 speaker, dan speakernya itu nggak cuma di sekeliling mobilnya, tapi juga dia ada di kursinya. Kita coba experience the sound. Asli cuman kurang deep note-nya apa THX atau Dolby doang, dan ini kerasa banget di sini. Jadi wah, fantastis deh, bener-bener fantastis. Bayangin, ini cuman yang Harman Kardon. Dia ada satu option lagi yang pakai Bowers Wilkins, speakernya 30. Oke, gimana coba? Kayak di konser kali ya. Kita lihat bagian belakangnya, yuk. Nah, ini bagian belakangnya si iX. Jadi kalau kalian yang penasaran ya, basicnya mobil ini sebenarnya dasar platformnya kayak CLAR ya, sama kayak platformnya si X5. Dan secara dimensi ini mobil ini juga sebenarnya 11-12 sama si X5, jadi sekitar 4,9 meteran. Tapi ruang belakangnya, lihat dong. Legroom bukan memuaskan lagi nih sih, gila gede banget. Headroom, Jadi memang keuntungan sebuah mobil listrik adalah karena dia baterai dan segala macamnya tuh nggak rumit, nggak ada gardan, nggak ada mechanical things. Lantai bisa rata, maksimalisasi ruang bisa ditaruh ke depan banget dan ke belakang banget. Karena baik lagi dia cuma butuh 2 motor listrik yang ditaruh di gardan di as depan dan di as belakang, di balik ini. Ini bisa dimundurin sehingga kelegaan kabin bisa kejaga banget. Selain itu juga dia masih dapat colokan di sini untuk USB-C 2 biji di masing-masing bangkunya. Jadi ada 4 total colokan. Sok lah mau ngecas apapun juga. Ini mungkin ada mountingan ya, bisa buat yang rear entertainment systemnya. Dan AC-nya juga sudah ada pengaturan lagi di sini untuk 2 zone lagi. Jadi total ada 4 zona pengaturan AC di keseluruhan mobil ini. Buat eksekutif, duduk di belakang, nggak ada masalah. Kita lihat mesinnya, or motor listriknya. Nggak bisa dibuka, undur lagi udah sana. Nah,
Jadi memang ini tidak bisa dibuka oleh customer karena BMW Indonesia menyatakan bahwa ini sebaiknya dibuka oleh mekanik aja. Kenapa? Karena di dalam sini ini banyak komponen-komponen yang sifatnya high voltage atau tegangan tinggi. Jadi biarin mekanik aja yang ngurusin, kita nikmatin aja mobilnya. Kenapa? Karena dari kombinasi dua mesin, depan dan belakang itu, dia X-Drive ya, jadi dia 4-wheel drive atau AWD, itu dia bisa menghasilkan 321 HP dengan torsi badak 630 Nm. Jadi mobil dengan berat 2,4 ton ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 6,1 detik saja. Bayangin, 6,1 detik saja. Dan menurut gue ini merupakan apa ya namanya ya, diferensiasi bagi BMW karena kalau kita lihat si i4 ini punya power yang lebih besar dibandingin si iX. Tapi iX selaku sebuah SUV, dia punya torsi yang lebih badak. Oke, sekarang sampai pada kesimpulannya si BMW iX. Apa sih kesimpulannya? Ya, kesimpulannya ini adalah sebuah revolusi dari sebuah merek BMW. Mereka akhirnya membuat sebuah SUV full listrik yang tampilannya sih polarizing ya, maksudnya ada yang suka, ada yang enggak. Gue termasuk yang begitu deh gitu kan, karena dia terlalu kurang BMW. Tapi interior, wah fantastis, fitur-fitur juga top notch, dan mileage-nya sendiri atau range-nya sendiri juga hebat banget, fantastis banget untuk di kelasnya. Selain itu juga, gue banyak baca-baca juga nih ya, katanya refinement-nya sendiri sekelas di atas mobil-mobil listrik lainnya. Itu sih harus gue coba sendiri sih, penasaran banget soalnya nantinya. Oke, mungkin itu aja sih review kali ini. Jadi lagi-lagi kalau kalian suka videonya, klik like, tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi selanjutnya dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Bye-bye.